Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian pluralitas masyarakat Indonesia dan pluralitas agama atau perbedaan agama. Dari kalian, apakah masih ingat apa sih pluralitas masyarakat Indonesia itu? Jadi, kata plural berasal dari bahasa Inggris yang berarti jamak, sedangkan pluralitas adalah kemajemukan. Maka dari itu, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, selain dari istilah pluralitas, ada istilah lain yang berhubungan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia loh, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi dan culture. Multi memiliki arti lebih dari dua atau banyak, sedangkan culture memiliki arti kebudayaan. Jadi, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Nah, masih ingat kan anak-anak pelajaran pada minggu lalu? Pada minggu lalu kita juga mempelajari tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia tidak hanya satu agama saja yang dianut oleh masyarakatnya, melainkan ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang antara lain, yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua agama Kristen Katolik, dan yang ketiga yaitu agama Kristen Protestan, yang keempat agama Hindu, dan yang kelima agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Sebelum Ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu harapkan siswa dapat memahami tentang perbedaan budaya masyarakat Indonesia, dan yang kedua yaitu siswa dapat memahami tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang perbedaan budaya atau pluralitas budaya. Kalian pasti hampir setiap hari mendengar kata budaya atau kebudayaan. Kira-kira kalian tahu nggak ya pengertian budaya itu apa? Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem, gagasan dan rasa, sebuah tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang menjadikan kepunyaannya dengan belajar. Jadi jelas ya menurut Kunchoro-Ningrat. Ada lagi menurut E.B. Taylor. Budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi kepercayaan, kesusilaan, adat istiadat, seni, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang sebagian dari masyarakat. Jadi jelas ya apa itu budaya. Lalu bagaimana kita melihat hasil-hasil budaya tersebut? Menurut sosiolog J.J. Honigman, ada 3 wujud budaya, yaitu gagasan atau wujud ideal, yang kedua yaitu tindakan atau aktivitas, dan yang ketiga yaitu artefak atau karya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal.
Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata atau tidak dapat diraba ataupun disentuh. Lalu, di manakah letak ide ataupun gagasan, Bu? Nah, letak ide atau gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia ya. Yang kedua yaitu aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia kepada masyarakat yang disebut juga sistem sosial. Nah, sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan dapat didokumentasikan. Jelas ya aktivitas atau tindakan. Yang ketiga yaitu artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Artefak atau karya sifatnya paling nyata dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lain. Jadi jelas ya artefak atau karya. Selain 3 wujud kebudayaan, ada 7 unsur yang dapat membantu kita untuk memahami secara nyata tentang kebudayaan. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia. Yang kedua mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Dan yang ketiga sistem kemasyarakatan. Keempat bahasa. Kelima kesenian. Keenam sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh religi. Jadi jelas ya 7 unsur kebudayaan. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Yang pertama yaitu perbedaan lokasi dan yang kedua yaitu perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan budaya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian adat, tarian daerah, upacara adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 etnik atau suku bangsa. Suku Jawa merupakan suku yang memiliki jumlah terbesar di Indonesia yang mencapai jumlah 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, berikut ini merupakan contoh nama suku bangsa atau lokasi yang paling banyak ditinggali. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah kalian sudah paham tentang perbedaan suku bangsa dan perbedaan budaya yang ada di Indonesia? Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa belajar, tetap semangat walau sekolahnya di rumah ya. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.